teman-teman di Mahkamah Konstitusi ini bisa mengerti bahwa oke, mereka boleh jadi semacam ilmuwan, tapi Anda tahu bahwa Anda bukan pure ilmuwan. Nah, kalau ilmuwan kan never ending proses, terus menerus. Tapi hakim-hakim kan mesti memiliki akhir ya, mereka berakhir dengan putusan gitu. Nah, karena itu memiliki efek, sehingga menurut saya mereka ini harus memastikan bahwa setiap tindakan itu tidak mencabut hak warga negara. Itu yang paling pokok. Hak yang paling mendasar. Jadi mereka harus berdiri di atas perspektif bahwa tindakan mereka itu sama sekali tidak berakibat tercabutnya hak-hak orang. Itu yang paling pokok. Sebab apa? Itu fundamental. Anda tidak bisa bicara mengenai republik kalau Anda tidak bicara mengenai hak setiap orang. Anda tidak bisa bicara mengenai keadilan di dalam republik kalau Anda tidak bicara mengenai hak orang. Ya, karena itulah watak dasarnya, karakter dasarnya. Itu dia. Kalau mau menghilangkan mencari monarki, jadikan. Nah, itu dia. Nah, itu yang saya bilang teman-teman di Mahkamah Konstitusi mesti mengerti filsafat kayak begini agar mereka tidak seenaknya saja memutus yang sekarang ini jadi soal gitu. Tapi Ustadz bagaimana? Oke lah itu secara substansinya. Kita mau kembali lagi ini kan bagaimana cara merumuskannya? Karena tentunya saya sama Ustadz kan dalam posisi yang sama. Kita kan kalau mau katanya mengharamkan presidensial threshold gitu. Cuman kan adalah yang menjadi persoalan ini bagaimana orang-orang yang dianggap tidak punya legal standing tadi, ini kan dianggap tidak punya legal standing. Yang senator ini, 4 orang ini, ya kan 4 orang senator ini tidak punya legal standing itu yang dianggap. Tapi secara substansi gugatan dia itu betul seperti itu. Nah ini kan menyangkut ada formilnya ini. Bagaimana jalan keluarnya ini? Argumentasi yang harus seperti kita untuk membantu ini, supaya membantu MK juga sebenarnya. Saya setuju itu gitu ya. Begini, apakah partai politik itu mencalonkan apakah partai yang dicalonkan oleh partai politik itu adalah orang? Dan orang yang dicalonkan itu atau orang yang mencalonkan diri itu pasti orang yang memiliki kualifikasi politik tertentu gitu ya. Pada titik itu menurut saya orang-orang di DPD itu memiliki kualifikasi itu. Orang-orang yang ada di DPD itu memiliki kualifikasi itu dan oleh karena itu satu ya. Yang kedua, bagi saya bukan apakah orang itu mencalonkan atau tidak mencalonkan, tetapi tatanan konstitusi itu memungkinkan memiliki daya kerja menemukan siapapun orang itu, dimanapun orang itu untuk dicalonkan. Di titik itu menurut saya orang-orang DPD sebenarnya bisa dirumuskan untuk memiliki bahkan siapapun itu yang tentu saja secara logis terlihat memiliki kemampuan politik, mengerti kehidupan berbangsa dan bernegara untuk diberikan hak, memiliki hak konstitusi untuk dicalonkan. Jadi tatanan yang diciptakan harus memiliki daya jelajah menemukan siapapun itu, dimanapun itu, untuk dicalonkan menjadi calon presiden. Dengan begitu maka setiap orang harus diberi kesempatan untuk ditemukan oleh partai politik untuk dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Di titik itu menurut saya anggota DPD itu bisa dirumuskan memiliki hak konstitusional untuk men-challenge. Gini. Jadi kan tadi yang paling mendasar itu tadi gini, apa yang dikemukakan oleh Ustadz itu, karena kita sudah memilih ada republik, republik itu artinya memberikan hak dan kesempatan yang sama pada seluruh warga negara, ya kan, secara untuk dia mengambil ke posisi kepemimpinan di semua unit-unit kelembagaan. Nah, hanya dengan cara itu negara itu terisi. Negara diisi oleh orang-orang merdeka. Dan negara tidak boleh mengkhianati dirinya dengan menciptakan tatanan yang tidak dapat menemukan orang-orang hebat dalam negara itu untuk memimpin negara itu. Nah, dengan sekarang ini maka sebenarnya kita mesti baca bahwa ini adalah sebuah usaha untuk menyehatkan tatanan bernegara agar tatanan itu memiliki kemampuan kerja mengidentifikasi, menemukan orang-orang warga negara dimanapun dia untuk dicalonkan oleh partai politik. Nah, tapi yang lebih menarik tadi adalah itu sebabnya presidensial threshold tidak boleh ada karena itu menghambat gerak negara untuk menemukan partai politik, menemukan orang-orang hebat itu. Nah, tapi tadi yang lebih menarik tadi adalah menyangkut masalah entitas atau kedudukan anggota-anggota DPD ini.
Nah, memang dia bukan atas nama partai. Betul. Dan dia untuk atas nama pun tidak bisa diserupakan dengan partai politik. Oke. Tapi kan kalau kita mau kalau kita melihat dalam proses pemilihannya pun dia bersamaan dengan proses pemilihan partai politik tadi, anggota DPR. Terus yang kedua justru bahkan angka, kalau bicara masalah angka, dukungan popular vote itu jauh lebih besar anggota DPD daripada anggota DPR. Nah, itu kan anggota DPR 20.000 bisa jadi 50.000 bisa jadi. Jadi kalau DPD kalau dia nggak ratusan ribu atau 500.000 nggak akan bisa seperti itu. Nah, bagaimana secara Ustadz Margaretto tadi melihat itu? Coba membandingkan ini, mempersamakan hal ini bagaimana secara substansinya ini. Gitu loh. Bisa juga kan kita mesti mengatakan begini. Gitu. Oke, anggota DPD itu perorangan, tapi jangan lupa mereka ini elected official dalam tata negara. Iya betul, elected official, betul. Ya. Dan resmi lagi. Resmi gitu. Ya, apalagi kalau kita lihat dari segi demokrasi, dari segi legal, legitimasi mereka jauh lebih kuat dari legitimasi anggota DPR. Jadi kalau hormat kita kepada teman-teman DPR, dukungan vote kepada mereka jauh kecil dibanding dengan dukungan pada orang ini. Jadi popular vote-nya. Jadi kombinasi dari semua ini menurut saya beralasan untuk dirumuskan sebagai dasar adanya legal standing bagi teman-teman anggota DPD. Kita menemukan kunci di sini seperti itu. Jadi harus dimaknai sebagai anggota DPD ini legal standingnya harus dipersamakan dengan nilai partai politik tadi, karena ada juga elektif tadi. Iya betul kan, bukan selektif dia, elektif dia seperti itu. Nah, itu yang menurut saya kombinasi antara mereka sebagai orang-orang orang-orang yang elected official dan popular vote dan bla 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 yang itu banyak begitu, dan begitu legitimasi mereka beralasan untuk dihargai dan karena mereka elected official mereka mengerti bagaimana cara bernegara dan mereka sudah berpikir tentang bernegara, bekerja tentang bernegara, maka menurut saya ada alasan untuk tatanan bekerja menemukan orang-orang ini. Nah, sementara ini tatanan ini karena presidensial threshold ini dihambat oleh tidak bisa bekerja, mati mesin atau bla 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 karena presidensial threshold. Nah, ini yang mesti kita angkat, kita singkirkan. Sebab partai politik kan mencari orang, dia mencari orang dan orang itu bisa ada di DPD, ada di mana saja. Nah, tatanan mesti membuka agar partai menemukan. Bahwa dia terbuka tangannya bekerja untuk menemukan orang-orang yang tadi. Bagi saya itu ada masuk akal untuk dirumuskan sebagai dasar legal standing teman-teman di DPD. Nah, di atas semuanya Ustaz, menurut saya sarankan kepada teman-teman di DPD kalau nanti akan mau cari bahwa deh 13 putusan itu ada resminya, di briefing dulu, cek betul argumentasi yang semua di sana supaya kita tidak ada daden, agar kita persempit ruang MK untuk berkreasi gitu ya. Kalau Anda mau maju jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti Mahkamah Konstitusi bilang ini lagi polisi lagi, bla 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 dan Anda lewat. Jadi berarti ini harus betul-betul serius kita. Serius. Dan ini tidak hanya sesungguhnya gini, apa yang harus kita feel betul kepada kawan-kawan DPD yang baik yang sudah maju maupun yang akan maju dan mungkin akan maju lagi, karena dia tidak hanya mewakili orang per orang. Nah, itu dia. Ya kan, dia tidak mewakili orang per orang, tapi dia walaupun secara tidak langsung, tapi dia mewakili lembaga negara. Karena di satu sisi badan dia itu kan sebagai anggota DPD. Ya kan, walaupun dia tidak mengatasnamakan DPD. Tapi kan dia tidak bisa dipisahkan dia sebagai anggota lembaga negara. Karena berbeda dengan kita ini Ustadz yang sekarang ini. Ya kan, kita beda. Kita ini adalah warga negara biasa. Ya seperti itu. Sedangkan mereka adalah warga negara yang dipilih oleh rakyat untuk menduduki posisinya di situ seperti itu. Nah, oleh karena itu saya setuju seperti itu. Jangan sampai ini hanya sekedar euforia, ya kan? Sekedar apa ya? Oleh karena itu memang betul-betul harus dirubah dan ini menjadi pertarungan menurut saya. Ini harus menjadikan pertarungan ini harus diangkat. Nah, ini gini, bisa nggak masuk nanti gini Ustadz? Ini kan karena Mahkamah Konstitusi juga mengadili sengketa kewenangan di lembaga. Bisa nggak ini menurut saya kita angkat derajatnya? Iya kan, tadi kan Ustadz mencoba mempersamai. Ini kita angkat derajatnya saat ini bahwa adalah DPD, ya DPD secara kelembagaan, baik DPD-nya maupun orang per orangnya itu adalah disamakan, ya kan, seperti model institusi partai politik seperti itu. Nah, memang dia bukan partai politik seperti itu. Iya, tapi ini kan terobosan seperti itu. Iya, tapi dari segi pengetahuan saya tentang putusan-putusan bukan putusan ini ya,
kreasi-kreasi konstitusi dalam menemukan hak, menjadikan subjek hukum. Coba dalam sejarah di mana? Di dunia? Saya belum pernah menemukan itu. Belum ada di dunia. Tapi memang karena masalahnya di dunia belum ada, tidak ada satupun yang bisa ada presidensial threshold. Nah, karena itu begini Ustaz, kita ambil yang paling. Coba kalau ini Ustaz, negara-negara di dunia ini yang menganut pemilihan presiden ini, kan yang menganut presidensial ini kan minoritas bentuknya. Tidak banyak. Tidak banyak. Ya. Ada juga. Jadi begini, Ustaz, yang saya mau bilang begini. Presidential threshold itu menciptakan privilege. Ya. Saya privilege. Dan ini bisa kita membenarkan apa yang dikemukakan oleh Jenderal Gatot yang menyatakan itu untuk menembus yang namanya menjadi capres wapres itu membutuhkan angka sekitar 7 triliun, 8 triliun, 9 triliun itu, dan kita mengetahui itu dan prakteknya real. Oh iya. Ya, dan itu kan tidak ada orang punya 7-8 miliar kecuali para oligarki ini. Ini Ustaz ya. Gitu. Ada satu hal yang harus kita kenali betul gitu ya dengan presidential threshold ini. Anda senang atau tidak senang? Ini sebenarnya norma baru, norma konstitusi baru. Kalau norma pasal 6 ayat 2 itu kan setiap partai politik baik sendiri maupun gabungan. Mari kita asumsikan saja partai seperti PKS, PKB, lain-lain yang memiliki kursi di DPR. Mereka nggak bisa maju sendiri. Iya. Jadi mereka juga dicabut haknya sebagai partai yang. Iya. Walaupun sudah punya angka populer. Iya, tetap dicabut. Norma cabut dengan legal policy. Di sini nih bahayanya presidential threshold. Di sini letak tidak rasionalnya presidential threshold ini. Itu yang dulu yang pernah kita lawan, Ustadz. Cuman kan kita kalah secara pun. Ini bahayanya di sini. Iya, betul. Perkara nanti hak itu digunakan atau tidak itu urusan kedua. Itu natural perspektif ilmu pengetahuan tentang memiliki orang itu terserah dia kalau dia punya hak dia menggunakan atau tidak terserah dia gitu. Yang tidak benar dalam penalaran ilmu konstitusi adalah kalau Anda menciptakan norma yang mencabut hak itu. Presidential threshold itu mencabut hak mereka itu. Iya, betul. Jadi itu yang ngaconya di situ. Dan sangat bertentangan dengan pilihan negara konstitusi, negara republik. Norma kan? Iya. Norma ini. Iya, betul. Norma Mahkamah Konstitusi bikin norma yang levelnya konstitusi. Bobot dan kualifikasi dan kapasitasnya konstitusi. Di sini dan lucu dong partai-partai politik mau bersedia bodoh betul membiarkan diri dikorok oleh 20% dengan 20% oleh Mahkamah Konstitusi. Bodoh betul. Padahal konstitusi sudah ada dong punya. Ada kursi 2, kan? Yang penting ada pindah kursi sana, ada maju, ada punya hak untuk mencalonkan. Nah, kayak kita nih, saya ini Ustadz, ya kan saya ini adalah partai ketua umum nih, partai Mas Sumi nih, ya kan. Nah, kalau nanti ini jadi persoalan juga nih, bisakah nanti saya ini, ya kan, menggugat karena saya belum menjadi peserta pemilu. Itu menjadi problem berikut lagi. Jadi problem, ya kan. Tapi seharusnya kalau kayak gitu memang siapapun partai politik itu. Iya kan? Ya, oke, kita ambil yang paling gampang lah. Kita ambil yang paling risiko. Ya, kalau Ustadz kan mengambil yang sudah ada lah di parlemen. Yang paling itu aja deh. Gitu ya. Itu aja kalau kita mau 9 tuh. Begitu. Itu aja deh. Kita tunggu dulu, kita berkreasi. Ya udah yang ada ini aja. Ini aja disehatkan. Ini saja yang kita sehatkan itu. Dan seharusnya Mahkamah Konstitusi bekerja dengan cara itu. Anda kan tahu gitu ya. Mahkamah Konstitusi itu kan mahkamah atau pengadilan pada umumnya itu harus bekerja untuk memastikan bahwa keadilan itu tumbuh. Harga dan martabat itu terpelihara. Itu esensi dari mahkamah. Itu esensi yang ditemukan. Kan dia pengawal konstitusi. Kata dia. Nah, walaupun ya kita juga mesti hati-hati untuk mengatakan dia pengawal konstitusi karena kita memberi label dia sebagai pengawal konstitusi suka-suka dia. Jadi seperti sekarang ini, kami kawal kan. Jadi kita harus hati-hati. Sama dan kita mesti cukup hati-hati dan mengatakan semua orang sama. Betul. Karena kita semua orang sama, Amerika Serikat itu ya yang ngatur Amerika Serikat berapa orang doang. Selebihnya kau tidur pinggir jalan tetapi juga negara demokrasi itu. Nah, jadi saya kira kita mesti appeal, kita mesti serukan kepada teman-teman partai politik, Perindo bla 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 dan segala macam ini. Kalian dari bodoh dong. Gugat dong. Kalian lihat ini. Leher kalian udah dipotong nih. Ini itu peserta pemilu undang-undang dasar bilang kalian bisa mencalonkan. Lo kok digergaji oleh Mahkamah Konstitusi dengan gergaji yang namanya 20% presidential threshold. Itu. Lo kok Anda mau? Jadi norma 20% threshold itu norma yang memiliki kapasitas sifat dan kualifikasi sebagai norma konstitusi, bukan norma undang-undang, bukan open legal policy itu. Itu mencabut hak orang. Nah itu cabut hak partai politik itu. Betul. Jelas kok.
Nah, Oke. saya kira itu mesti dirumuskan yang benar. Ya, itu satu sisi yang lain ya. Sisi yang lain ini kita yang lagi sedang yang ini bagaimana kita memanai ya kan. Yang sekarang yang real nih, yang ada di depan kita ini dua anggota DPD plus dua anggota DPD dan saya dengarkan angka nanti akan bergulir itu. Ya kan? Tapi ya kenapa nggak dirumuskan mereka secara institusi aja menggugat itu, Ustaz? Itu satu gitu. Kenapa tidak institusi? Menurut faedahnya gitu. Iya, karena nanti di sana mereka Mahkamah Konstitusi berkreasi. Itu urusan lain ya. Cuma begini Ustaz, jangan sampai begini. Kalau Anda terlalu banyak bicara, Anda kan biasa berperkara di pengadilan. Kalau terlalu banyak bukti yang Anda sajikan di pengadilan, Anda dianggap seolah tidak membuktikan apa-apa. Sama kalau terlalu banyak kemudian yang masuk untuk skor yang sama di rumah dan rumah yang sama dan asal yang sama, Anda dianggap ngaco aja juga nih. Mahkamah Konstitusi punya kesempatan untuk escape dari situ. Karena itu saya rasa cukup sudah yang ada sekarang ini. Kalau ada lagi satu, cukup satu lagi. Ya, ditambahlah dua orang lagi ya. Lalu seluruh energi itu digunakan untuk menyiapkan bukti-bukti. Saya sarankan jangan pakai ahli 2-3 orang, kalau itu barang itu. Anda datangkan satu perkara terus 10 lagi. Nah, baru. Istilahnya kita. Untuk itu, Ustaz. Ini hal-hal ini sebelum yang berikut ini, saya tidak tahu bagaimana Refli kemarin di positioning atau tidak dia. 3 keputusan itu kita mesti beda satu-satu, itu mesti beda satu-satu, orang-orang mesti beda satu-satu untuk menemukan nilai terbesar, terdekat, yang terhebat, yang menjadi yang ada pada semua khusus untuk menjadi kebijakan Anda masuk dengan baju baru, argumentasi baru loh. Itu yang mesti dilakukan. Tadi saya kira diskusi kita tadi bisa sudah mulai merumuskan, ya kan? Agar kita persempit itu ruang Mahkamah Konstitusi menemukan perspektif, menemukan kreativitas yang lain. Itu yang mesti kita persempit. Oke. Saya kira pemirsa kita sampai bukan habis pembahasan ini karena pembahasan ini tidak akan pernah habis. Tapi ada topik kita kali ini yang kita akan akhiri. Nanti kita akan dalamin lagi bagaimana sesungguhnya dalam konteks ini ada dua persoalan, baik menyangkut masalah legal standing adalah orang-orang yang mengajukan tadi maupun menyangkut masalah substansinya sendiri. Itu saya kira kalau substansinya sudah banyak orang membuat argumentasi bahwa ini argumentasi presidensial ini sangat ngaco, tidak ada di dunia ini. Cuman ada hal yang memang yang kira-kira perlu rumusan baru. Tadi saya kira Ustadz Marga itu sudah memberikan jalan sesungguhnya kepada kawan-kawan anggota DPD, bagaimana anggota DPD ini karena dia termasuk elektif juga ya kan, pemimpin yang berdasarkan pemilihan, nanti bagaimana merumuskan anggota DPD ini yang dipersamai, bahasanya begitu ya, yang dipersamakan sehingga partai-partai politik mencari ini dipersama dengan partai itu. Saya kira ini cukup menarik dan belum ada argumentasi yang seperti ini. Kita nanti akan bahas lagi ini secara mendalam Ustadz, apalagi nanti kawan-kawan kita yang baru 2 orang itu. Dan saya feel juga kepada kawan-kawan DPD yang lain, saya kira kalau mau 1 kali aja gugatan lagi, iya kan? Ini kan sudah ada gugatan masuk 2 orang, kalaupun mau ada 4-5 orang yang sudah cukup bergabung aja, jadi jangan lagi ada yang gugatan ketiga, gugatan keempat. Ini nanti ada alasan nanti Mahkamah Konstitusi memilah-milah gugatan mana yang mau periksa, mana yang mau seperti itu, dirumuskan seperti itu. Sebagaimana dulu gugatan antara Bang Yusril, ya kan, dengan Roma Irama, maka yang dia periksa Roma Irama. Enggak ya, itu seperti itu menjadi cilaka buat kita, bukan undang-undang cilaka, jadi persoalan menjadi cilaka. Kita ketemu lagi nanti pada topik-topik pembahasan yang lebih menarik dan lebih tajam lagi, dan tentunya untuk kemaslahatan dan kebaikan bangsa dan negara ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.